Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Novendi, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dalam hal ini dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Praetno SH SE MM. Materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan microfinance dan lembaga penjamin kredit atau LPK, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, modal ventura. Kita masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu. Microfinance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa agunan. Sesuai dengan namanya terdiri dua kata, microfinance. Keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna menanggulangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga, baik itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu dalam bentuk perseroan atau koperasi. Adapun bentuk dukungan yang diselenggarakan berupa peminjaman dana, pengelolaan simpanan, serta konsultasi terkait pengembangan usaha. Selama ini banyak pihak yang ingin berusaha namun terkendala dengan berbagai hal, seperti modal, pemahaman ilmu tentang prospek bisnis yang dijalankan, pemasaran hasil produk, membangun konsep manajemen yang modern, dan lain-lainnya. Hadirnya microfinance tentu sangat menguntungkan masyarakat menengah ke bawah. Keuntungan lainnya, microfinance turut andil membantu masyarakat untuk dapat mengelola dana pinjaman seefektif mungkin melalui pembekalan ilmu yang cukup. Hal ini tentunya berkontribusi dalam membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia serta kesejahteraan bagi kelompok menengah ke bawah. Di antaranya yaitu jasa penyimpanan, kredit, jasa pembayaran atau transaksi, transfer uang dan asuransi, dan lain-lain sebagainya. Bagi masyarakat kurang mampu dan pengusaha kecil, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan mengakses bank umum atau bank konvensional. ASEAN Development Bank mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyedia layanan keuangan yang seluas-luasnya, seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang, dan asuransi. Bagi masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah, serta usaha-usaha kecil atau mikro. Menurut OJK, keuangan mikro atau microfinance memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau Undang-Undang LKM. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Yang ketiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 29 SEOJK 05/2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. Peran microfinance. Yang pertama, mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat kurang mampu. Kedua, meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas masyarakat. Ketiga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah. Keempat, sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha skala kecil atau mikro.
Kelima, mengelola simpanan dana masyarakat menengah ke bawah. Keenam, memberikan edukasi kegiatan usaha yang dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Ketujuh, meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat atas kualitas suatu barang melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Kita lanjut, siapa saja yang layak mendapatkan bantuan microfinance? Yang pertama, poorest of the poor adalah kelompok dalam kategori pertama ini merupakan mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap maupun utama dikarenakan beberapa faktor, misalnya sakit, kecacatan fisik permanen, sehingga faktor usia yang dapat menghambat perolehan kesejahteraan. Kedua, laboring poor ada kelompok dalam kategori kedua terdiri dari buruh dengan berpenghasilan sangat minim dan bekerja tidak tetap. Umumnya mereka termasuk dalam kategori ini bekerja pada sektor agraria seperti pertanian atau padat karya. Kita lanjut, self-employed poor adalah kelompok dalam kategori ketiga terdiri dari masyarakat ekonomi bawah dengan penghasilan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan bekerja di perusahaan sektor informal. Economical active poor adalah kelompok dalam kategori keempat, umumnya terdiri dari masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap, penghasilan cukup, bahkan dapat menyisihkan sebagai pendapatan untuk menabung. Sumber pendanaan kredit microfinance. Adapun sumber pendanaan untuk pengembangan kredit microfinance adalah berasal dari yang pertama, dana Pemda yang berasal dari APBD. Sumber dana yang berasal dari Pemda yang diambil dari APBD ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengembangkan bisnis usaha kecil di daerah. Dana yang disisihkan tersebut disalurkan kepada pengusaha mikro kecil dalam bentuk pinjaman yang penyalurannya melalui bank. Sehingga di sini jelas bahwa Pemda memiliki andil besar untuk pengembangan bisnis usaha mikro. Kedua, pihak ketiga atau masyarakat. Ini bersumber dari tabungan dan deposit masyarakat yang mempercayakan sejumlah dananya untuk dikembangkan oleh suatu perbankan dan mereka memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Dana cadang perbankan. Dana cadang perbankan berasal dari dana yang dialokasikan untuk dicadangkan dan dipakai sesuai dengan perencanaan perusahaan. Keempat, dana dari pihak funding atau donatur. Dana ini berasal dari pihak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis microfinance secara baik. Dana ini bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Suku bunga microfinance. Perhitungan bunga kredit microfinance bersifat flat rate. Ditetapkannya perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar bisa sustainable atau bisa bertahan. Prinsip pemberian kredit microfinance. Dalam memberikan kredit microfinance ada beberapa prinsip yang selalu dianut, yaitu bersifat umum. Bersifat umum artinya semua pihak dan siapa saja yang layak untuk menerima kredit microfinance akan memperolehnya. Mengenai penafsiran kelayakan ini, setiap lembaga yang menyalurkan kredit microfinance memiliki kriteria kelayakan yang dikemukakan. Bersifat individual. Bersifat individual artinya kredit yang diberikan secara individu dengan melihat kelayakan individu tersebut dalam menerima dan pengembangan kredit.
Ketiga, bersifat selektif. Bersifat selektif artinya keputusan dilakukan secara hati-hati atau prudent, yaitu sebagaimana prinsip dalam dunia perbankan, the prudential principle of banking, di mana pihak yang mendapatkan atau berhak memperoleh kredit adalah mereka yang dianggap layak oleh perbankan. Tentunya bahkan perbankan akan menerapkan berbagai konsep yang bersifat dan berbagi skala ukuran. Keempat, bersifat bisnis. Bersifat bisnis artinya bahwa pemberi kredit dilihat dari segi sound banking consideration atau pertimbangan bisnis secara profesional. Setelah dana diberikan kepada debitur, maka kreditur mampu menjalankan bahwa usaha bisnisnya perbankan masih akan terus dapat berlanjut dan berkembang. Kita masuk ke dalam materi definisi lembaga penjamin kredit atau LPK. Ini merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencari solusi bagi mereka yang mencari pinjaman, namun mengalami masalah ketika dianggap tidak bankable atau tidak layak, dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable atau layak memperoleh pinjaman. Penjamin kredit terjadi dengan kesepakatan ketiga belah pihak, yaitu debitur, kreditur, dan penjamin dengan menjelaskan baik segala hak dan kewajiban. Jenis skala penjamin kredit. Ada beberapa jenis skala penjamin kredit, yaitu direct model dan indirect model. Skala penjamin ini lebih memperhatikan sistem hubungan antara debitur dan penjamin. Sedangkan untuk indirect model, penjamin kredit hanya menerima proses reportnya saja. Yang kedua, individual model dan portofolio model. Dalam individual model, debitur secara individual akan dijamin kreditnya oleh lembaga penjamin setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank. Debitur harus membayar fee penjamin yang besarnya disesuaikan dengan total kredit atau jumlah kredit yang dijaminkan. Sedangkan di dalam portofolio model, jaminan tidak diberikan secara individual, melainkan penjaminan akan secara otomatis memberikan jaminan kepada kredit yang dicarikan oleh bank sebagai pemenuhan kriteria yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, funded model dan unfunded model. Model ini berkaitan dengan sumber dana penjamin. Funded model adalah model penjamin di mana dana penjamin tidak berasal dari pemerintah namun dapat berasal dari bank sentral. Dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia, atau perbankan atau sumber dana bersama antara perbankan dan non-perbankan. Dalam hal ini, unfunded model, pemerintah menempatkan sejumlah dana di bank guna menjamin kredit yang diberikan oleh bank. Model keempat, open model dan target atau close model. Dalam model ini dikaitkan dengan sekelompok pengusaha yang akan dijamin, di mana sebagian open model bisa bila penjamin diberikan kepada kelompok debitur tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedangkan dalam close model, maka terhadap kelompok debitur tersebut dikenakan persyaratan tertentu sebagai persyaratan tambahan. Yang kelima, ex ante model dan ex post model. Ex ante model, debitur akan mengajukan permohonan penjamin terlebih dahulu kepada lembaga penjamin. Apabila disetujui, maka akan diterbitkan surat penjamin oleh calon debitur dipakai guna
mengajukan permohonan kredit bank. Bank dapat menolak permohonan kredit calon debitur tersebut bila menurut penilaian bank, usaha debitur tidak layak dibiayai. Sedangkan dalam model ex post, maka pengajuan penjamin dilakukan sebagai ada persetujuan kredit. Biasanya pengajuan penjamin dilakukan oleh bank. Dan yang terakhir, intermediary model. Penjamin diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro, di mana kredit bank tersebut dipergunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro. Keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit. Yang pertama, penjamin kredit dapat menurunkan model hazard. Ini merupakan suatu perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi atau keparahan kerugian. Dalam hal ini bisa menyebabkan kredit macet. Yang kedua, debitur memiliki beberapa keyakinan, yaitu proposal kreditnya memungkinkan untuk diterima. Yang ketiga, berbagai permasalahan dalam kredit pasti akan diselesaikan karena ada penjamin. Kondisi ini menyebabkan persalahan piutang tak tertarik tidak akan terjadi, sehingga memungkinkan berbagai kasus kredit macet tidak akan sampai ke pengadilan. Dengan kata lain, nama baik lembaga perbankan akan tetap terjaga. Keempat, fungsi perbankan sebagai agent of development akan terus terlaksana. Bila suatu perbankan memiliki likuiditas yang maksimal, namun tidak menyalurkan kredit kepada publik karena takut akan terjadinya kredit macet, maka artinya lembaga perbankan tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai agent of development atau agent pembangunan. Tantangan microfinance. Setiap hal memiliki tantangan tersendiri, tidak terkecuali dengan microfinance. Berikut ini tantangan yang harus dihadapi oleh microfinance di Indonesia. 1. Lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui lembaga informal. Misalnya, meminjam dana dari rentenir atau lintah darat, meskipun mereka sadar bahwa bunga yang diperoleh sangat tinggi. Yang kedua, lebih mengandalkan jasa simpanan informal, misalnya arisan, simpanan lebaran, menabung emas. Sisi negatif jasa-jasa informal ini biasanya cenderung tidak teratur dan sangat beresiko karena keamanan yang tidak terjamin. Ketiga, rendahnya kualitas SDM mempengaruhi akses penyuluhan terkait peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera. Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti makan. Jarang dari mereka yang memiliki tekad untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Contoh kegiatan microfinance. Sesuai dengan ketentuan OJK, microfinance hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah kota atau kabupaten dan koperasi. Warga negara asing atau WNA ataupun perusahaan milik asing tidak dapat mendirikan LKM. Adapun bentuk badan hukum dari microfinance atau LKM sebagai berikut: lembaga formal, lembaga semi formal, lembaga non formal. Berikut merupakan contoh lembaga microfinance. Yang pertama, Bank Desa, Bank Kredit Desa atau BKD, Lumbung Desa,
kredit usaha rakyat kecil atau KUR, Badan Karya Produksi, Baitul Tanwil Muhammadiyah, Bank Kredit Kecamatan atau BKK. Lembaga keuangan mikro dapat juga dibentuk perseroan terbatas atau PT dengan ketentuan pemerintah kota, kabupaten, ataupun badan usaha milik desa dan kelurahan memiliki setidaknya 60% dari total saham yang ada pada PT tersebut. Perlu diingat bahwasanya tidak semua lembaga keuangan mikro atau LKM adalah resmi atau legal. Oleh karenanya, pastikan Anda melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memantap memilih suatu LKM untuk usaha Anda. Misalnya lembaga tersebut sudah sesuai dengan aturan atau perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mari kita ambil kesimpulan. Microfinance adalah cara untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau usaha kecil. Sementara lembaga penjamin kredit membantu meningkatkan akses kredit dengan memberikan jaminan kepada lembaga keuangan. Kedua ini adalah memiliki dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu dikelola dengan baik. Sekarang kita masuk ke dalam materi modal ventura. Modal ventura merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang menjadi solusi bagi para pengusaha yang membutuhkan pendanaan untuk pengembangan usaha atau meluncurkan inovasi baru. Model ventura juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memberikan dukungan keuangan kepada sektor-sektor usaha yang memiliki potensi tinggi. Makalah ini akan membahas tentang modal ventura, konsep dasar peranannya dalam perekonomian, manfaat serta tantangan yang akan dihadapi oleh pengusaha dan investor dalam pengembangan usaha melalui skema pembiayaan ini. Kita masuk ke dalam pengertian modal ventura. Modal ventura adalah bentuk pembiayaan di mana seorang investor, baik individu, lembaga keuangan, atau perusahaan, memiliki dana kepada suatu usaha atau proyek bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam skema ini, investor biasanya akan memperoleh saham atau bagian kepemilikan dalam suatu usaha tersebut. Investor juga dapat memberikan bantuan berupa pengetahuan, pengalaman, atau koneksi untuk membantu perkembangan usaha. Dasar hukum modal ventura. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KMK.013 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan pada bab 2 pasal 4 disebutkan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk yang pertama, pengembangan suatu penemuan baru. Pengembangan perusahaan yang pada awal usahanya mengalami kesulitan dana. Ketiga, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. Keempat, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa. Kelima, pengembangan penggunaan teknologi baru atau alih teknologi dari dalam maupun luar negeri. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Peran modal ventura dalam perekonomian. Modal ventura memainkan peran yang penting dalam perekonomian dengan memberikan beberapa cara. Yang pertama, mendorong inovasi.
Model Ventura memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan startup atau bisnis yang tengah berkembang dengan potensi inovasi yang tinggi. Hal ini mendorong perkembangan teknologi dan produk baru yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam ekonomi. Yang kedua, pengembangan usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah seringkali kesulitan mendapatkan pendanaan dari sumber konvensional, contoh dalam hal ini bank. Modal Ventura membuka akses keuangan bagi segmen usaha ini sehingga membantu mereka untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, pertumbuhan industri. Modal Ventura berperan dalam pengembangan sektor-sektor industri tertentu seperti teknologi, kreatif, dan inovasi yang memiliki pertumbuhan tinggi. Dukungan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Manfaat modal Ventura. 1. Pendanaan tanpa uang. Model Ventura tidak melibatkan utang seperti pinjaman bank. Pengusaha dapat memperoleh dana untuk usaha mereka tanpa harus membayar bunga atau jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, pendampingan dan koneksi. Selain dana, investor model Ventura sering memberikan bantuan berupa pengetahuan, pengalaman, atau jaringan bisnis yang dapat membantu pengusaha untuk berkembang dalam usaha mereka. Yang ketiga, risiko bersama. Dalam skema model Ventura, risiko bisnis dibagi antara investor dan pengusaha. Jika mereka usahanya sukses, keuntungan akan dibagi bersama. Tetapi jika gagal, kerugian juga ditanggung bersama. Keempat, pendorong pertumbuhan. Dengan modal yang cukup, usaha dapat berkembang dan mengembangkan produk atau layanan baru, memperluas jangkauan atau meningkatkan kapasitas produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan usaha. Kita masuk ke dalam tantangan modal Ventura. Yang pertama, keberhasilan dan kegagalan. Tidak semua usaha sukses, dan ada risiko tinggi terkait kegagalan usaha. Investor harus hati-hati dalam memilih proyek yang akan didanai. Kedua, keterbatasan dana. Jumlah modal yang dimiliki investor juga dapat menjadi kendala. Beberapa usaha mungkin membutuhkan pendanaan yang besar dan sulit untuk menemukan investor yang bersedia memberikan jumlah yang dibutuhkan. Ketiga, perbedaan misi dan tujuan. Pengusaha dan investor mungkin memiliki tujuan yang berbeda dalam pengembangan usaha. Ketidakselarasan ini dapat menyebabkan konflik dan mempengaruhi pertumbuhan usaha. Kesimpulannya, modal Ventura adalah instrumen keuangan yang penting dalam mendukung pertumbuhan usaha dan inovasi di masyarakat. Skema ini memungkinkan pengusaha untuk memperoleh dana, dukungan, dan koneksi yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka. Namun, tantangan dan resiko tetap ada, dan kemitraan yang baik antara pengusaha dan investor menjadi kunci kesuksesan dalam skema model Ventura. Dengan pendekatan yang bijak dan pemilihan proyek yang tepat, model Ventura dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat penyampaian yang tidak sesuai. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.